Shalom Shalom adik-adik, senang sekali kami guru-guru sekolah minggu dari Resort Salemba ada di tengah-tengah rumah adik-adik bersama Kak Desi Purba, Kak Anggi Sumbaya, dan Bang Henry Situkir. Kita mau bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan, memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau tepuk tangan Yesus dulu. Yuk, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya, sekarang bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, lebih semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita akan bernyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah lewat ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh membawa kami Tuhan penuh dengan sukacita, dan syukur kami untuk beribadah lewat ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, biarlah lewat ibadah ini anak-anak sekolah minggu kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mencintai kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengurapi kami. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersekolah minggu di GKPS, berarti kita harus mencintai lagu-lagu sekolah minggu. Yuk kita bernyanyi, Idilo Tuhan Naibata. Idilo Tuhan Naibata, Aganu Kuriani, Ase Manjalo Haluan, Nabi Nomani Kristus ni, Tangi Hon Maniloni Loni, Mateleng Halma Pinggolmu, Idilo Tuhan Naibata. Idilo Tuhan Naibata, Aganu Kuriani, Ase Manjalo Haluan, Nabi Nomani Kristus ni. Baik ujung di panorammu. Adik-adik, kita akan mendengarkan 10 perintah Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau
hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-6, jangan berbunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, salah dicuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu dari Resort Salemba. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar dikuasai selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu manisnya. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, yang kusali selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh serang-serangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Salib selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rini Girsang. Adik-adik siapkan ya buku Alkitabnya, buku tulis ya, dan pulpen atau pensil, serta yang terutama siapkan hati kita. Menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Di hati
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Salam kenal dengan Kak Rini, Boru Girsang dari GKPS Jemaat Salemba. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan sukacita sampai saat ini. Tuhan berkatilah adik-adik kami dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah secara online, biarlah mereka Kau berikan roh ketertiban untuk dapat menjalankan ibadah dengan tertib, dengan baik, sehingga menjadi berkat buat kehidupannya. Juga Tuhan berkati Kak Rini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan supaya Kak Rini juga boleh senantiasa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kakak mau mengingatkan, minggu lalu kita belajar soal apa? Betul, kita belajar mengenai nasihat. Kita harus memiliki hati yang rendah untuk mau mendengarkan nasihat orang lain. Menggunakan waktu kita dengan baik, karena hari-hari itu adalah jahat. Ya, jadi adik-adik, sekarang kita belajar lagi dari firman Tuhan, dari salah satu kitab surat Rasul Paulus di Jemaat Tesalonika. Mari kita buka Alkitab kita, yuk. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Oke adik-adik, nanti dibaca lagi sekali lagi di rumah ya. Nah, firman Tuhan hari ini adalah salah satu surat yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia menyampaikan surat ini karena dia melihat pada waktu itu ada isu adik-adik bahwa jemaat saat itu akan segera tiba hari Tuhan, sehingga mereka akhirnya bermalas-malasan tidak mau bekerja. Nah adik-adik, Paulus tidak suka dengan hal ini, sehingga dia mengatakan dengan keras seperti ini. Ayat 10 dikatakan, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika orang tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Betul adik-adik, orang yang malas bekerja, dia tidak bisa mendapatkan rezeki. Oleh karena itu adik-adik gak boleh malas. Kenapa? Karena orang yang malas itu tidak disenangi Tuhan. Sebenarnya dia mampu bekerja, tapi dia malas bekerja. Itu salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena manusia harus bekerja, berusaha. Seperti adik-adik, saat ini apa pekerjaan yang dilakukan adik-adik? Kalau adik-adik itu adalah murid, maka adik-adik harus belajar. Bekerja seperti apa Kak? Bekerja itu bisa banyak hal. Misalnya membantu orang tua, melakukan kegiatan studi, melakukan tugas-tugas. Itu adalah pekerjaan adik-adik saat ini. Mungkin nanti kalau sudah besar, adik-adik bisa melakukan pekerjaan seturut dengan bidang pekerjaan adik-adik masing-masing. Tapi intinya Tuhan menginginkan setiap orang harus bekerja. Karena bekerja itu adalah salah satu ibadah. Kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat buat diri kita sendiri dan menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik, di ayat 11 itu juga diajarkan bahwa ada, kakak baca ya, demikian, bahwa ada kabar orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Maksudnya apa Kak? Hidup yang tidak tertib, yang tidak mau bekerja dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Adik-adik, nih, misalkan ini adalah adik-adik. Ini adalah saya. Banyak hal di luar ini yang adik-adik boleh alami. Dalam satu hari ada berapa jam? Dalam satu hari kita memiliki waktu 24 jam. Jam ini akan berputar 2 kali, itu artinya satu hari sudah berakhir. Adik-adik harus berusaha berpikir,
Kalau dalam satu hari 24 jam, berapa jam yang sudah adik-adik gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berguna? Berguna buat adik-adik tentunya, berguna juga untuk Tuhan, berguna untuk papa, mama, dan keluarga. Dari mulai adik-adik bangun pagi, coba kita lihat. Adik-adik bangun pagi jam berapa? Jam 6. Bangun pagi apa dulu? Berdoa, Kak. Bagus. Kemudian saat teduh, Kak. Saat teduh, baca Alkitab. Jangan lupa, kita harus memulai hari kita dengan berdoa, bersaat teduh, dan membaca Alkitab. Karena dengan begitu kita memperkuat iman kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati satu hari. Kemudian habis itu apa, Kak? Adik-adik bisa melakukan banyak hal. Mandi, sarapan, ya, makan. Terus, nah, setelah mandi, makan, apa lagi? Mungkin bisa membantu orang tua. Misalnya apa? Membantu orang tua bersihkan kamar. Betul, hal yang sepele, tapi kadang-kadang itu sulit dilakukan oleh adik-adik. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Mereka sering melakukan hal yang tidak berguna, yang tidak tertib hidupnya, sehingga akhirnya mereka melakukan hal yang sia-sia. Tapi kalau adik-adik mulai dari pagi bangun, terus melakukan banyak hal yang berguna buat adik-adik, seperti tadi setelah membersihkan kamar, apalagi? Betul, Kak, belajar. Tulisan Kak Arini agak berantakan. Belajar. Belajarnya kan sekarang masih sistem online ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi adik-adik jangan membuat adik-adik jadi malas belajarnya. Tetap semangat, pakai seragam, sekolah yang baik, jangan lupa mandi pastinya ya. Terus langsung ikutin apa yang disampaikan oleh guru. Kalau itu melalui aplikasi Zoom ataupun aplikasi yang lainnya, itu harus ikut, jangan bolos. Jangan sambil Zoom nanti sambil main game. Itulah salah satu hal yang tidak tertib. Orang yang tidak tertib maka dia tidak dapat berkat, adik-adik. Itu contohnya, kalau dia main game sambil belajar, terus dia dapat apa? Gak dapat apa-apa, dia cuma dapat absen doang, tapi ilmunya, pembelajarannya dia tidak dapat. Oleh karena itu adik-adik, di sini kita belajar bagaimana hidup itu juga harus tertib. Orang yang tertib hidupnya mendapatkan berkat. Orang yang tidak tertib hidupnya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, nah itu tadi, tidak berguna itu tadi, sambil belajar main game, atau main game terus berjam-jam. Jadi lupa kapan belajar, kapan makan, kapan istirahat. Adik-adik, tidur siang juga itu perlu. Setelah selesai belajar, boleh tidur siang. Jangan habiskan waktu untuk main game terus ya. Karena kalau kita tidur istirahat, imunitas kita lebih baik. Jangan lupa, kita itu sedang dalam masa pandemi seperti ini harus menjaga kesehatan dengan baik. Oleh karena itu adik-adik, di sini kakak mengingatkan kembali kepada adik-adik. Adik-adik semua yang sudah mulai nih malas-malas lagi belajarnya, tolong semangat lagi, giatkan lagi belajar meskipun dalam sistem online belajarnya, tetap adik-adik semangat belajar. Karena firman Tuhan hari ini dengan sangat keras mengajarkan kepada kita, kalau orang yang malas, orang yang menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak berguna, yang sia-sia, maka dia tidak mendapatkan makan, dia tidak mendapatkan berkat. Coba adik-adik, kalau adik-adik rajin, bantu mama, belajar juga bagus, pasti suatu hari nanti papa dan mamanya pulang-pulang dari kerja, ayo papa mama traktir makanan. Nah, itu ada salah satu berkat di dunia, adik-adik mendapatkan hadiah dari papa dan mama. Apalagi berkat kita nanti, kalau kita mengikuti semua kehendak Tuhan, maka berkat di surga akan menanti kita semua. Seperti yang diajarkan kepada jemaat di Tesalonika oleh Paulus. Oke adik-adik, hari ini juga kita belajar dari binatang yang sangat kecil. Coba ingat, kakak punya gambarnya. Ya, ini dia nih. Binatang apa ini? Betul,
binatang ini adalah binatang semut. Ternyata semut ini ada loh di dalam Alkitab. Di Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Artinya apa? Tuhan melihat bahwa semut ini binatang kecil, tapi mereka sangat rajin bekerja. Pernah nggak lihat semut? Dia berjalan beriringan, mengangkat makanan atau sisa-sisa makanan yang lebih besar dari badannya. Mereka bekerja sama, tapi mereka tidak malas. Mereka terus bekerja setiap hari, dan dia mengumpulkan makanan dengan sangat rajin. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau agar kita belajar dari binatang yang kecil ini. Meskipun dia badannya kecil, tapi dia memberikan pelajaran kepada kita. Salomo dalam Amsal 6 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini, yaitu Amsal 6 ayat 6. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Oke adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang adalah laskar Kristus, kita harus boleh juga belajar kepada semut yang selalu rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktunya, sehingga pada musim dingin mereka tidak bisa keluar, mereka sudah menyimpan makanan di lumbungnya. Oleh karena itu Tuhan juga mau mengajarkan kepada adik-adik semua, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Berikanlah waktumu kepada Tuhan dalam satu hari 24 jam, waktu kepada Tuhan harus kau berikan. Jangan biarkan waktumu 24 jam hilang dengan sia-sia. Tapi belajarlah untuk menggunakan waktu-waktu yang ada, sehingga waktu itu boleh menjadi berguna dan tidak buat terbuang sia-sia. Oke adik-adik, tetap semangat, jadilah berkat, rajinlah belajar dan tercapai semua cita-citamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Adik-adik boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh semangat dalam belajar, semangat dalam membantu orang tua, semangat dalam menggunakan waktu-waktu yang mereka punya Tuhan. Meskipun saat ini mereka masih belajar melalui online di rumah masing-masing, tapi itu tidak membuat mereka jadi bermalas-malasan, tapi mereka tetap menggunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana. Jangan biarkan mereka terus-terusan bermain game dan ataupun menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Tapi biarlah Tuhan adik-adik kami boleh semakin hari mengasihi Engkau, mengikut Engkau, dan mereka boleh menggunakan waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati dimanapun adik-adik kami berada, supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menggunakan waktu dengan baik, belajar dari si semut yang kecil, tapi mereka tetap rajin bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkatilah kami Tuhan. Tolong Bapa, hilangkanlah COVID ini dari negeri kami Tuhan, dari bumi ini, supaya kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang bersama Kak Sonya, kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Dari firman Tuhan yang baru kita dengar, adik-adik sudah dapat 2 pelajaran penting, yaitu hal-hal yang harus dihindari. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11, jangan hidup tidak tertib, tidak bekerja, dan melakukan hal yang tidak berguna. Artinya, no. Kemudian, dari ayat hafalan, Amsal 6 ayat 6, supaya memperhatikan semut dan menjadi bijak. Yes. Adik-adik, inilah contoh-contoh kegiatan yang kita jadikan 2 kelompok, yes dan no. Mari sekarang adik-adik belajar membuat komitmen atau janji untuk tidak melakukan dan untuk melakukan. Yes dan no.
Alat-alat yang kita pergunakan untuk aktivitas ini, kita pakai semua alat-alat yang ada di rumah saja ya adik-adik. Karena semuanya harus stay at home, tidak perlu beli-beli alat-alat di luar, tapi pergunakan apa yang ada di rumah. Misalnya kakak memakai bekas kalender, kemudian kertas-kertas bekas, potongan-potongan kertas bekas yang memang sudah ada di rumah, bekas adik-adik mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah adik-adik sekarang dengan kalender bekas ini kakak akan melipatnya seperti ini. Kemudian dilipat dan dimasukkan seperti ini. Ya, kakak ulang sekali lagi. Kertasnya dilipat, kemudian diambil, nah adik-adik kita lanjutkan. Setelah direkatkan, adik-adik menulis no dan yes. Inilah yang no ini kegiatan yang tidak tertib dan tidak berguna yang adik-adik mau tinggalkan. Sedangkan yes adalah kegiatan yang berguna, yang bijak. Ketika adik-adik memperhatikan semut, maka adik-adik melihat semut itu adalah contoh binatang yang rajin terus bekerja walaupun tidak ada pemimpinnya. Nah sekarang dari kertas-kertas bekas, kakak sudah menuliskan dan menggunting beberapa kertas. Coba yuk kita kelompokin mana ya kira-kira kegiatan yang pernah adik-adik lakukan yang yes dan yang no. Membantu menyapu tanpa disuruh. Yes. Menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah. No. Main games atau HP sampai larut malam. No ya. Mengembalikan barang-barang pada tempatnya. Yes. Apalagi ya adik-adik? Berdoa sebelum belajar. Yes. Nah adik-adik banyak lagi pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain yang adik-adik lakukan sehari-hari. Untuk itu mulai hari ini adik-adik berdoa. Meminta supaya Tuhan menolong adik-adik untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, tidak tertib atau no. Dan melakukan kegiatan yang yes atau berguna, bermanfaat dan bijak seperti semut. Selamat mengerjakan adik-adik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini adik-adik siapkan persembahannya. Lalu kita angkat persembahan dan katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Mari kita bernyanyi, eta somanku, boan ma galanganmu. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Boan
kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang masih setia mendengarkan kebenaran firman-Mu dan telah kami kumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan itu Tuhan berkenan bagi-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah boleh dipakai hanya untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua adik-adik yang telah memberi melalui mereka. Biarlah Engkau tambahkan berkat rezeki yang berkelimpahan Tuhan kepada orang tua adik-adik kami semua. Berikan mereka sukacita senantiasa dalam setiap berkat-berkat Tuhan yang telah mereka terima. Mereka juga boleh memberi kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sekarang kami guru-guru sekolah minggu dari Resort Salemba mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah bersama-sama beribadah bersama kakak dan abang. Kami mengucapkan salam sehat, salam rindu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.